Ini juga sebuah kasus kelamin bayi yang tidak jelas. Jadi pada saat trimester kedua kita mau melihat kelamin bayi tapi belum berani untuk memastikan. Karena itu ya jangan dipastikan kalau memang kita tidak tahu. Kita konsul pada referral, konsultan veto, pemeriksaan untuk melihat genetikanya, juga melihat bagian luarnya. Karena seperti yang kita lihat ini, apakah ini anak kelamin bayi laki-laki? Menurut saya bukan, karena ini hanya berupa tonjolan. Kadang juga kasus klitoris bayi perempuan yang membesar, megaklitoris juga bisa. Jadi misalnya ada gangguan balance hormonal seperti congenital adrenal hyperplasia, atau kondisi lain hipospadia bisa menyebabkan kondisi kelaminnya tidak jelas. Maka kita kejar apakah ini memiliki kromosom XY laki-laki atau XX perempuan. Baru kita nanti kelak begitu lahir kita kondisikan rekonstruksi pada dokter bedah rekonstruksi. Tapi kalau kita tidak tahu genitalianya secara genetik, bahkan ada juga genetik yang berupa XXY, XYY, triple X, X0, maka sungguh repot kalau kita tidak tahu kelaminnya. Jangan sampai bayi begitu lahir kita belum jelas gennya apa. Jadi suatu kasus hipospadia di mana bagian bawah dari penisnya ini terbelah, juga penisnya mikropenis kecil. Ini nanti begitu lahir harus kita konsulkan pada konsultan endokrinologi anak untuk melakukan rekonstruksi dan terapi hormonal kemungkinan harus diberikan. Nah, ini kita coba kembali melihat rekonstruksi, melihat kelaminnya. Terlihat pada bagian bawah, dari bawah struktur yang diduga penis itu kelihatan terbelah, jadi seperti vagina. Padahal ini kita belum jelas apakah ini penis atau klitoris. Karena itu kita menyebutnya suatu kasus ambiguous genitalia. Maka dalam kasus seperti ini kita perlu melanjutkan pemeriksaan secara genetik untuk tahu dia genetikanya apakah XY atau XX. Ya, kalau kita tidak mempunyai fasilitas seperti itu, sayangnya kemudian orang tua harus diberitahu ini pada saat nanti lahiran. Jangan sampai dia mengarahkan ke suatu jenis kelamin tertentu pada anaknya. Nanti anaknya suatu saat bisa kecewa dan mungkin malah dia merasa terjebak dalam tubuh berjenis kelamin yang dia tidak mau, padahal ternyata kelaminnya berbeda dengan apa yang dia inginkan. Kasusnya sudah banyak yang kita bisa ketahui. Jadi masa kini kita bisa melakukan pemeriksaan genetika sejak bayi ini masih dalam kandungan. Begitu kemudian bayi lahir, maka kita segera konsulkan kepada dokter bedah rekonstruksi untuk merekonstruksi kelaminnya, dan kita konsulkan pada dokter anak khusus endokrinologi yang menangani hormon bayi dan balita. Kemudian kita cari penyebabnya. Kenapa kok alat kelaminnya tidak jelas? Kalau laki-laki kok mikropenis, penisnya kecil. Kalau perempuan kok klitorisnya membesar. Kasus yang lainnya tidak ada masalah, dan juga kita telusuri dari orang tuanya riwayat, mungkin di keluarganya ada yang kemungkinan transgender atau apa. Jadi ya kita tahu sampai ke generasi terdekatnya, kemungkinan dari tante atau paman ada yang mengalami kondisi transgenik. Nah, itu yang kita harus tahu. Jadi ya begitu lahir sebisa mungkin kita sudah tahu diagnosanya. Apakah ini hipospadia mikropenis ataukah
megaklitoris dengan pembesaran klitoris yang menyebabkan serupa kelamin bayi laki tapi padahal kelamin perempuan. Jadi perlu diketahui sejak awal, jangan hanya USG dipakai untuk mengetahui kelamin, begitu sekarang melihat kelamin tidak tahu kelaminnya apa, bingung sendiri. Jadi juga mereka yang melakukan pemeriksaan dengan menaruh disclaimer bahwa hanya untuk melihat kelamin dan wajah, tolong dimengerti. Sekarang begitu mengetahui jenis kondisi kelamin seperti ini, mereka mau bagaimana lagi? Jadi USG itu jangan cuma melihat kelamin saja dan wajah saja, bukan itu. Nah, kini begitu sekarang melihat bagian kelamin bingung sendiri ini kondisinya apa. Karena itu kuasai kemampuan, keahlian sesuai dengan bidang kompetensi kita, sesuai dengan kompetensi yang ada. Memang kita tidak mengetahui, ya kita referkan, kita rujuk untuk mencari pendapat yang lebih ahli dan memang bidangnya sesuai kompetensi. Nah, ini ada suatu kasus hypospadia dengan bagian bawah. Jadi bayi ini kencingnya itu lewat lubang di bawahnya mikropenis itu. Jadi perlu kita analisa genetikanya, lalu kemudian kita rekonstruksi setelah bayi ini lahir.